Selama berabad-abad lamanya, banyak orang di dunia berambisi untuk menemukan sebuah harta karun, khususnya dalam bentuk timbunan emas. Sejauh ini, berbagai mitos tentang harta karun banyak tersebar di seluruh belahan dunia, mulai dari yang sekadar cerita rakyat hingga yang didukung dengan beberapa bukti yang menunjukkan keberadaan harta karun tersebut. Namun pada kenyataannya memang banyak peninggalan kuno maupun harta karun modern yang masih hilang dan tidak berhasil ditemukan hingga sekarang. Beberapa dari harta karun tersebut telah berhasil ditemukan tersebar di seluruh dunia, dan kisah-kisah di balik peninggalan harta tersebut seringkali menggugah rasa penasaran bagi orang yang ingin menemukannya. Dari beberapa penemuan harta karun di dunia, ada beberapa di antaranya yang merupakan harta karun paling dicari keberadaannya. Dan berikut daftar penemuan harta karun paling diburu di dunia. Harta karun Pablo Escobar. Seperti yang kita ketahui bahwa pria bernama Pablo Escobar memang menjadi salah satu orang yang memiliki kekayaan sangat luar biasa. Setelah dirinya meninggal dunia, dilaporkan bahwa masih banyak harta yang disimpan olehnya dan belum ditemukan hingga sekarang. Beberapa waktu lalu, sebuah harta karun yang diduga milik Pablo Escobar berhasil ditemukan di sebuah dinding rumah. Diketahui bahwa harta karun berupa uang tunai senilai 18 juta USD atau setara dengan 252 miliar rupiah ini ditemukan oleh keponakannya sendiri, yaitu Nicolas Escobar. Dalam penemuannya tersebut, ia juga berhasil menemukan beberapa benda lainnya, mulai dari alat ketik, telepon satelit, pulpen emas, sebuah kamera, dan sebuah roll film yang belum diketahui apa isinya. Selain itu, dalam sebuah wawancara pun ia juga mengatakan bahwa pernah menemani pamannya tersebut dalam berbagai peristiwa dan pernah di satu masa ia diculik oleh seseorang yang mencari pamannya tersebut. Ia pun juga mengatakan bahwa itu bukan pertama kalinya Nicolas menemukan harta karun di tempat-tempat di mana pamannya dulu menghindari penangkapan karena Escobar sendiri dilaporkan menyembunyikan jutaan properti miliknya. Pablo Escobar juga diceritakan menyimpan sebagian harta karun miliknya di banyak wilayah di pedalaman Kolombia. Harta karun tersebut umumnya berupa uang pecahan dolar Amerika Serikat yang disembunyikan di dalam gua-gua. Harta karun bos mafia. Seorang pria bernama Dutch Schultz lahir di imigran Jerman dan Yahudi sebagai Arthur Simon Flegenmer. Dirinya dibesarkan dalam kemiskinan di wilayah Bronx dan beralih menjadi seorang penjahat untuk menghidupi keluarganya. Pada usia 17 tahun ia menjalani hukuman penjara 17 bulan karena sebuah perampokan yang dilakukannya. Setelah bebas dari penjara, ia melanjutkan kehidupan kriminalnya sebagai anggota geng pemuda dan mendapatkan nama Dutch Schultz. Setelah kematiannya, Schultz menyimpan sebuah kekayaannya di tempat yang aman daripada mempercayai bank selama masa ekonomi yang bergejolak dari depresi besar. Schultz diyakini menyimpan semua harta miliknya di sebuah kotak yang di dalamnya ada berlian, koin emas, uang kertas 1000 USD yang didukung emas, dan obligasi yang belum dicairkan. Dengan total nilai 50 USD hingga 150 juta USD atau sekitar 2,1 triliun rupiah. Selama hampir satu abad, pemburu harta karun telah menjelajahi Catskills untuk mencari harta karun yang telah lama hilang tersebut. Namun sekelompok pemburu harta karun berhasil menemukan sebuah rumah di dalam hutan yang diyakini merupakan tempat persembunyian dari bos mafia dan geng miliknya. Diketahui bahwa di dalam rumah tersebut ada sebuah terowongan tersembunyi yang terbuat dari batu bata dan mereka berhasil menemukan harta karun milik bos mafia yang telah lama diburu orang tersebut. Harta karun Bill. Sejauh ini, kisah tentang harta karun Bill masih menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga sekarang. Diketahui bahwa harta karun tersebut telah diburu oleh sebagian besar orang sejak abad ke-19. Menurut cerita yang beredar, seorang pria Amerika bernama Thomas Jefferson Bill menemukan harta yang berisikan emas, perak, dan berbagai permata lainnya di sebuah lokasi pertambangan yang berada di bagian utara Santa Fe. Bill dan beberapa orang rekannya yang terlibat dalam penggalian tersebut kemudian membawa harta-harta itu ke wilayah Bedford County dan memutuskan untuk menguburkan harta tersebut di sebuah tempat yang aman. Kemudian Bill menuliskan 3 lembar surat yang berisikan kode-kode berupa deretan angka-angka acak. Surat pertama menunjukkan lokasi detail di mana harta itu dikuburkan. Lembaran kedua menjabarkan harta benda apa saja yang terkubur di dalamnya, dan lembar terakhir berisikan daftar nama-nama pemilik harta serta kerabat mereka. Bill sendiri menghabiskan musim dinginnya di wilayah Lynchburg dan di sana ia sangat populer di kalangan para wanita. Dirinya tidak pernah mengatakan tentang latar belakangnya, keluarganya, dan apa yang dilakukan di sana dan pergi begitu saja. Tetapi sebelum pergi, ia menyerahkan sebuah kotak besi terkunci kepada pemilik hotel bernama Morris yang berisikan 3 kertas menuju harta karun miliknya. Morris kemudian menerima kotak tersebut dan menjaganya sesuai dengan apa yang diminta Bill.
Selain itu, ia juga diminta untuk menjaga kotak tersebut dan tidak membukanya sampai 10 tahun lamanya. Namun Morris sendiri baru membuka kotak itu setelah 23 tahun berlalu. Ketika dibuka, ia kaget sekaligus gembira dengan apa yang dibacanya. Di dalam kotak tersebut ia menemukan catatan yang ditulis Bell dalam bahasa Inggris biasa dan juga 3 lembar penuh dengan angka-angka aneh. Catatan itu menjelaskan bahwa Bell dan rekan-rekannya menambang di sebuah situs pertambangan selama 18 bulan dan berhasil mengumpulkan emas dan perak dalam jumlah yang sangat besar. Mereka kemudian sepakat bahwa harta itu harus dipindahkan ke sebuah tempat aman dan membawanya ke Virginia, di mana mereka menguburkan semua harta tersebut di sebuah lokasi yang sangat rahasia. Harta karun Captain Kidd. Sebuah tim penjelajah dari Amerika Serikat mengatakan telah berhasil menemukan harta karun berupa perak di bajak laut Skotlandia abad ke-17, yaitu William Kidd, di sebuah kapal karam di lepas pantai Madagaskar. Diketahui bahwa mereka telah menemukan 50 kg perak di bangkai kapal Kidd yang bernama The Adventure Gallery yang karam di dekat pulau kecil Saint Mary. Salah satu arkeolog independen bernama John Debray mengatakan bahwa kapal karam dan harta karun perak tersebut menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa itu memang harta karun The Adventure Gallery milik William Kidd. Harta karun yang ditemukan tersebut kemudian diserahkan ke Presiden Madagaskar, yaitu Harry Rajaonarimampiana. Upacara penyerahan harta karun tersebut dikawal ketat oleh militer Madagaskar. Kapten Kidd sendiri adalah seorang warga Skotlandia yang awalnya dipekerjakan pemerintah Inggris untuk memburu para bajak laut. Namun setelah melakukan tugasnya sendiri, ia menjadi kriminalis yang kejam di lautan. Setelah menjarah banyak kapal di lautan, ia pun dipenjara dan diadili di depan parlemen Inggris sebelum akhirnya dieksekusi. Telur Farberge. Menurut catatan sejarah, seorang pengrajin perhiasan asal Rusia bernama Peter Karl Farberge adalah berhasil membuat 50 telur hias yang dibuat dari logam berharga, enamel dan batu-batu mulia yang bisa dipakai sebagai liontin kalung. Namun, 8 telur Farberge miliknya tersebut hilang sejak revolusi Rusia tahun 1917. Menurut beberapa ahli, telur-telur tersebut kemungkinan hilang saat terjadi pertempuran di istana. Di antara telur-telur hias yang hilang tersebut adalah telur Royal Danish yang dibuat pada tahun 1903 dan telur Alexander III komemoratif imperial yang dibuat dari tahun 1909. Diketahui bahwa rezim komunis menyimpan telur-telur tersebut sampai tahun 1920. Hal ini diketahui ketika mereka mulai menjual telur-telur hias tersebut dan salah satu telur hias dijual ke Amerika. Bertahun-tahun kemudian, satu persatu telur hias tersebut mulai ditemukan dan kini telur-telur indah itu disimpan di museum-museum di berbagai negara. Namun masih ada 7 telur yang hilang dan para ahli terus memburunya selama puluhan tahun. Jika ke-7 telur tersebut berhasil juga ditemukan, maka akan diperkirakan berharga lebih dari 200 juta dolar Amerika Serikat. Harta karun cawan suci. Seorang insinyur riset di Woods Hole Oceanographic Institute bernama Jeff Kelly berhasil menemukan sebuah cawan suci dari bangkai kapal di dasar laut Karibia. Diketahui bahwa cawan suci tersebut ditemukan di sebuah bangkai kapal galleon Angkatan Laut Spanyol yang dikenal sebagai San Jose dan telah berusia 310 tahun. Kapal ini diketahui ditenggelamkan selama pertempuran dengan kapal Inggris di lepas pantai Cartagena, Kolombia tahun 1708. Dalam penemuannya tersebut, Kelly menggunakan robot kapal selam bernama Remus 6000 yang dilengkapi dengan sensor dan kamera untuk memasuki dasar laut. Diketahui bahwa dasar kapal selam yang digunakannya ini dapat menyelam di kedalaman 6.400 meter. Setelah berhasil mencapai dasar laut, kapal selam pertama kali melihat meriam perunggu diukir dengan tanda lumba-lumba menjadi pertanda penemuan bangkai kapal dan cawan suci tersebut. Selain itu, tim Woods Hole yang bekerja sama dengan pemerintah Kolombia juga menemukan artefak seperti cangkir teh dan kendi keramik. Hingga sampai saat ini, semua harta karun di bangkai kapal tersebut masih tetap berada di dasar laut karena perdebatan antara dua negara yaitu Spanyol dan Kolombia yang memperebutkan cawan suci tersebut. Harta karun emas abad ke-15. Seorang tukang kebun secara tidak sengaja berhasil menemukan harta karun saat sedang mencabuti rumput di sebuah kebun di wilayah Hampshire, Inggris. Diketahui bahwa harta karun tersebut adalah kepingan koin dari abad ke-15. Adapun harta karun koin emas yang ditemukan di Hampshire tersebut sebanyak 63 koin emas dan 1 perak. Koin-koin tersebut digali di kawasan hutan baru dan diperkirakan telah dikubur sejak tahun 1540. Timbunan koin tersebut berasal dari akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16 yang termasuk 4 koin dari masa pemerintahan Henry ke-8. Di bawah Undang-Undang Harta Karun tahun 1996, penemu harus melaporkan harta karun kepada petugas tempat. Tukang kebun tersebut akhirnya melaporkan temuannya ini ke badan terkait.